Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Ramadhani dengan NPM 23106311100076. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, di mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Iqbal Ahmad Muzaki, SPDI MPD. Langsung saja, soal yang pertama yaitu demokrasi pendidikan adalah suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan juga kewajiban serta perlakuan tenaga pendidik yang sama dan adil kepada semua siswanya tanpa membeda-bedakan dalam segala aspek dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Demokrasi pendidikan ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam bidang pendidikan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan juga status sosial, sehingga individu memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dan juga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui pendidikan. Selanjutnya, penerapan prinsip demokratisasi dalam pembelajaran PAI, di mana yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi yang pertama yaitu interaksi aktif, di mana pembelajaran itu tidak hanya bersifat satu arah saja dari guru ke siswa, tetapi siswa juga diaktifkan untuk bertanya, menjawab, dan juga memberikan sanggahan dan juga berbagi pendapat. Kemudian yang kedua yaitu adanya diskusi terbuka, di mana guru menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk diskusi, di mana siswa itu merasa aman dan juga dapat menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya dan juga kritiknya. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi pada saat penerapan di era digital yang sekarang ini. Yang pertama yaitu adanya penyebaran disinformasi dan juga hoaks, informasi palsu, yang mana internet itu menjadi sarana bagi penyebaran informasi palsu dan juga hoaks yang dapat menyesatkan pemahaman agama siswa. Kemudian pentingnya kritis, siswa itu perlu dilatih untuk berpikir kritis dan juga menyaring atau memverifikasi informasi yang mereka dapatkan dari internet. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu konsep pendidikan Ibnu Khaldun, yang mana menekankan pentingnya pengembangan akal karakter dan juga kemampuan sosial dapat disintesiskan dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka melalui penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan juga fleksibilitas dan integrasi dengan kehidupan nyata. Ibnu Khaldun juga menekankan tidak adanya pemisahan antara ilmu teoritis dan juga praktis yang dapat diimplementasikan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan konsep keagamaan dengan keterampilan dan juga pengetahuan umum. Kemudian untuk mengaplikasikan sintesis dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP, fokus pada metode pembelajaran yang interaktif dan juga melibatkan siswa dalam kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Selain itu, jangan lupa untuk menggunakan model pembelajaran yang relevan dan juga menarik seperti video, gambar, dan juga pemahaman edukatif. Selanjutnya, soal nomor 3, Ki Haji Ahmad Dahlan menekankan adanya integrasi ilmu agama dan juga sains dalam pendidikan untuk menciptakan generasi yang utuh dan juga tidak hanya berilmu, namun juga berakhlak mulia. Nah, pandangan ini sangat relevan dalam mengatasi dekadensi moral karena pendekatan integratif dapat memperkuat fondasi moral dan juga spiritual pelajar melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai agama Islam. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan, contohnya desain pembelajaran PAI yang integratif adalah dengan menggabungkan studi kasus sains dengan pemahaman nilai-nilai agama. Misalnya membahas etika penelitian ilmiah dari perspektif Islam, di mana contohnya yaitu studi kasus sains dan nilai agama. Topik yang dibahas yaitu etika penelitian ilmiah dari perspektif Islam, dan juga pembelajarannya itu siswa mempelajari prinsip-prinsip dasar penelitian ilmiah, kemudian dipadupadankan dengan nilai-nilai agama seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga tidak melakukan plagiat. Kemudian kegiatannya yaitu dengan berdiskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan juga pembuatan laporan penelitian. Kemudian soal yang keempat yaitu analisis pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam konteks pengembangan karakter, di mana yang pertama yaitu pentingnya akhlak. Ki Haji Hasyim Asy'ari
berpendapat bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar pemberian ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter dan juga akhlak yang baik dalam pembelajaran PAI. Nah, akhlak ini menjadi fondasi penting dalam membentuk individu yang beriman dan juga bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu sikap tawadu. Beliau menekankan pentingnya sikap tawadu atau rendah hati baik bagi guru maupun juga murid. Nah, tawadu juga terhadap guru itu menunjukkan rasa hormat dan juga penghargaan terhadap ilmu dan juga pengalaman guru. Nah, sikap ini tuh dapat membentuk karakter siswa yang menghargai orang lain dan juga tidak mudah menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga yaitu keteladanan guru, di mana dalam pemikiran dalam pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari, guru itu memiliki peran krusial dalam membentuk karakter siswa, di mana guru itu harus menjadi teladan yang baik dalam akhlak dan perilaku, serta mampu memberikan contoh nyata tentang bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai untuk mengatasi krisis keteladanan guru, di mana yang pertama yaitu pendidikan akhlak yang terpadu. Pembelajaran PAI itu perlu adanya mengintegrasikan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga kasih sayang dalam setiap materi pelajaran. Yang kedua yaitu membangun sikap tawadu, di mana guru itu dapat mendorong siswa untuk bersikap tawadu terhadap guru dan juga orang lain dengan memberikan contoh dan juga pengalaman langsung yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai guru, di mana guru itu perlu menunjukkan sikap yang baik kepada siswa, termasuk bersikap ramah, sabar, dan juga terbuka terhadap pertanyaan dan juga pendapat siswa. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima, analisis pemikiran Ahmad Hasan, di mana unsur purifikasi, yaitu Ahmad Hasan mendorong pemurnian ajaran Islam hanya kepada sumber primer Al-Quran dan hadis sahih, di mana dengan penolakan terhadap taklid buta dan juga praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar nas yang kuat. Hal ini itu menunjukkan di mana semangat untuk kembali pada inti ajaran Islam. Kemudian kritik terhadap tradisi dan mazhab. Nah, ia itu cenderung kritis terhadap praktik keagamaan yang telah terinstitusionalisasi, namun dianggap menyimpang dari teks otentik. Nah, ini bisa berarti kritik terhadap sebagian isi kurikulum PAI yang masih mengajarkan fikih mazhab tanpa pembacaan kritis, di mana lebih cenderung ke reformis. Kenapa? Alasannya karena kritis terhadap taklid dan juga tradisi lama ini adalah ciri khas reformisme. Karena Ahmad Hasan ini ingin umat itu berpikir kritis dan juga tidak hanya menerima ajaran secara turun-temurun. Nah, kembali ke teks otentik secara langsung, ini semangat tajdid atau pembaruan, bukan konservatisme yang cenderung mempertahankan warisan keilmuan saja atau warisan keilmuan klasik secara utuh, tetapi berbasis rasionalitas dan juga pembuktian teks. Ia mendorong penggunaan akal dan juga memahami teks yang juga menjadi landasan dalam pendidikan Islam yang modern. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, di mana hubungan antara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang pertama, ontologi, di mana hakikat pendidikan. Pendidikan Islam dalam konteks ontologis memiliki hakikat yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan jiwa yang beriman. Nah, pendidikan Islam ini berlandaskan pada konsep bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk menjadi khalifah di bumi, yang bertanggung jawab atas dirinya dan juga lingkungan. Kemudian yang kedua, epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan, di mana pendidikan Islam dalam konteks epistemologi ini menekankan pentingnya belajar melalui berbagai sumber, termasuk Al-Quran, Sunnah, Ijma ulama, dan juga pengalaman hidup. Pengetahuan yang diperoleh itu tidak hanya bersifat kognitif saja, tetapi juga emosional dan juga spiritual. Kemudian yang ketiga, aksiologi atau nilai-nilai dan pendidikan. Pendidikan Islam dalam konteks aksiologi menekankan pentingnya nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, kebaikan, dan juga kejujuran. Nilai-nilai ini harus menjadi landasan dalam proses pendidikan, baik guru maupun siswa.
Nah, kemudian penggunaan sebagai landasan visi dan misi PAI, di mana program studi PAI dapat dirumuskan berdasarkan ontologi, yaitu hakikat pendidikan, di mana menjadi pusat pendidikan yang menghasilkan lulusan atau berpengetahuan luas gitu, berakhlak mulia dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kemudian misinya yaitu misi program studi PAI dapat dirumuskan berdasarkan epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan dan aksiologi atau nilai-nilai dalam pendidikan, yaitu dengan membangun sumber daya manusia yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia dan juga memiliki jiwa kepemimpinan melalui proses pendidikan yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah dan juga nilai-nilai Islam. Kemudian dapat mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman sambil tetap menjaga nilai-nilai Islam, karena di zaman sekarang kan sudah serba digital ya, jadinya harus menyesuaikan zaman dan juga sambil tetap menjaga nilai-nilai Islam. Kemudian selanjutnya itu menumbuhkan sikap kritis, kreatif dan juga inovatif pada siswa dalam mencari pengetahuan dan mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan potensi siswa secara utuh. Dan yang terakhir yaitu menjadikan program studi sebagai pusat sumber daya bagi pengembangan pendidikan Islam di masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh yaitu konsep ta'dib atau adab, di mana yang diusung oleh Syekh Naqib Al-Atas dalam pendidikan Islam, yang merupakan pendekatan yang menekankan pembentukan akhlak mulia dan integritas moral. Selain ilmu pengetahuan, dalam perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional, ta'dib itu memberikan kontribusi signifikan terutama dalam pembentukan karakter dan juga nilai-nilai luhur dalam RPP PAI. Nah, konsep ini dapat diterapkan dengan memasukkan aktivitas yang mendorong pengembangan adab dan juga nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, seperti adanya kisah-kisah teladan Nabi, contohnya yaitu adab dalam kehidupan sehari-hari dan juga diskusi tentang etika dalam berbagai konteks. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-8, di mana konsep pembelajaran interdisipliner, yaitu pembelajaran interdisipliner mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami masalah secara komprehensif. Nah, dalam konteks ini, PAI dan ilmu sosial atau sosiologi ekonomi atau lainnya itu saling mendukung untuk memberikan perspektif yang lebih luas kepada siswa. Contoh model pembelajarannya yaitu keadilan sosial dalam Islam dan juga sosiologi. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yaitu di mana pertama-tama guru memutarkan video atau menampilkan berita tentang kemiskinan atau ketimpangan sosial. Nah, penggalian materinya yaitu mempelajari ayat dan juga hadis tentang keadilan sosial, di mana juga mempelajari teori ketimpangan sosial menurut sosiologi. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi kelompok. Siswa menganalisis masalah sosial dari dua sudut pandang, Islam dan juga sosiologi. Kemudian siswa menyusun solusi sosial berbasis Islam seperti program zakat produktif, tapi dengan pendekatan data sosiologis. Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya, lalu guru memberikan penegasan pentingnya melihat masalah sosial dengan nilai-nilai Islam. Baik, mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.